Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Merangin akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Saya Mistiana dari SD 171 PAUD Menang 1 sebagai observer dan rekan saya Amalia dari SMP Negeri 56 Merangin sebagai coaching. Dan rekan saya Indra Wibowo dari SMK Negeri 5 Merangin. Saya nanti akan berperan sebagai coach. Baik. Selamat menyaksikan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indro. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Pak Indro. Oke. Saya dengar hari ini Bapak mau melakukan kegiatan coaching ya, Pak ya? Benar sekali Bu. Nanti saya akan melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya itu Ibu Awalia. Oke, baik. Di sini Pak ya, saya nanti akan mendampingi Bapak ketika kegiatan coaching. Di sini saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer ya Pak. Nantinya saya akan mendiskusikan apa saja yang akan saya nilai ya Pak ya terkait dengan rubrik penilaian saya ini nanti ketika Bapak melakukan coaching dengan Bapak sebagai coach dan Bu Awalia sebagai coachee itu antara lain adalah apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian pertanyaannya bagaimana, terus kehadiran penuhnya. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching ini saya mau tanya dulu sama Bapak, kira-kira nih Pak, apa yang nanti akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Saya itu punya pemikiran ingin mengembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, sama mendengarkan secara baik. Oke, jadi nanti hal yang akan Bapak kembangkan itu adalah berkait tentang pertanyaan berbobot, terus kehadiran penuh ya Pak ya. Iya. Terus nanti di terakhirnya tuh indikator keberhasilan menurut Bapak itu bagaimana nanti setelah proses coaching selesai? Nanti saya harus bisa membuat pertanyaan yang terbuka, di mana pertanyaan tersebut tidak mengarahkan, maksudnya tidak menunjukkan solusi atas permasalahan atau apa yang akan diobrolkan oleh Ibu Awalia nanti. Jadi saya bisa membuat pertanyaan terbuka sehingga Bu Awalia nanti itu bisa menemukan sendiri solusi-solusi atau ide-ide baru yang beliau pikirkan seperti itu. Oke, jadi menurut Bapak nanti indikator keberhasilannya apabila nanti Bu Awalia berhasil menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, begitu ya Pak? Oke, baik, demikian dulu kegiatan kita pra-observasi ini. Silahkan nanti Pak Indro melakukan kegiatan coaching di mana saya nanti hanya akan mendampingi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Indro. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Tadi saya kan mendapat WA dari Ibu ya, katanya pengen ketemu, ingin mengobrolkan sesuatu setelah pulang sekolah. Nah, apa yang ingin Ibu obrolkan? Iya Pak,
Pak. Jadi ibu itu mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas, tetapi di antara kelas apa murid yang ibu ambil tersebut ada seorang yang naik dengan catatan. Iya. Nah, catatannya apa itu ya? Iya ini Pak, jadi anak tersebut itu naik dengan catatan bahwa di semester lalunya di kelas 7-nya itu banyak sekali ketidakhadirannya seperti itu Pak. Ketidakhadirannya sangat banyak sekali gitu ya, Bu. Apa banyak sekali. Oke, jadi nanti harapannya kira-kira apa setelah kita melakukan obrolan ini, Bu? Ya harapan saya nanti dalam prosesnya di kelas 8 ini nanti siswa tersebut tidak lagi meninggalkan catatan seperti itu. Kemudian nanti harapan saya motivasi belajarnya akan bertambah, prestasi belajarnya juga akan meningkat seperti itu Pak. Oke, jadi ibu itu ingin harapannya anak tersebut itu terjadi perubahan perilaku yang kemarin di kelas 1-nya sering tidak hadir. Tahun pelajaran ini dapat meninggalkan perilaku tersebut menjadi anak yang aktif, hadir terus di sekolah kayak gitu ya, Bu ya. Oke, kira-kira anak tersebut itu melakukan tindakan, misalnya yang tadi sudah ibu bilang tadi, melakukan tindakan tidak hadir di kelas, itu penyebabnya apa? Itu Pak, kemarin itu saya sempat bincang-bincang tuh Pak dengan teman-temannya, dengan wali kelas saya yang lama, bahwa siswa saya itu ternyata membantu orang tuanya Pak, membantu orang tuanya di kebun, di mana orang tuanya bekerja. Jadi karena hal itulah yang menyebabkan siswa saya itu jarang sekali datang ke sekolah. Oke, jadi anak tersebut itu membantu orang tuanya di kebun ya? Ya Pak. Apakah anak keluarga dari anak tersebut itu menurut ibu bagaimana? Apa mampu atau kurang mampu atau bagaimana? Iya Pak, sepertinya kurang mampu Pak. Karena saya lihat tuh anak itu memang membantu orang tuanya. Jadi dia membantu orang tuanya mencari sendiri gitu Pak ya. Seperti uang kebutuhan sekolahnya, uang jajannya, dia cukupi sendiri dengan dia bekerja itu Pak, membantu orang tuanya. Oke, jadi anak tersebut itu membantu untuk kebutuhan anak tersebut gitu ya, Bu ya. Karena permasalahannya sudah ketemu ya, Bu ya, yaitu karena anaknya itu tadi membantu orang tua, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira rencana ibu kedepannya apa ini untuk melakukan suatu tindakan yang bisa mengubah kondisi ini? Mungkin apa ya Pak ya? Saya akan komunikasi dulu kali ya Pak ya dengan kepala sekolah terkait keluarga tidak mampu. Mungkin nanti akan ada gambaran solusi apa yang akan disampaikan dari pihak sekolah terkait siswa yang kurang mampu seperti anak saya ini. Jadi ibu akan ketemu kepala sekolah mencari informasi terkait bantuan kayak gitu ya, Bu ya, untuk anak tersebut. Mungkin dari sekolah ada program bantuan bagi anak miskin seperti itu. Nah, selain kepala sekolah ada lagi, Bu? Mungkin nanti saya akan konfirmasi mungkin Pak ya ke Kompetisi. membicarakan hal ini. Kemudian nanti kita coba berdiskusi. Mungkin di sana nanti kita menemukan solusinya Pak. Kalau nanti kan ibu akan melakukan home visit ya, Bu. Bagaimana cara ibu kira-kira nanti meyakinkan orang tua untuk anaknya ini bisa hadir lagi di kelas? Nanti setelah saya mendapat dukungan dari kepala sekolah tentang anak berkemampuan atau ekonomi lemah ini, akan saya sampaikan ke orang tua. Mungkin ada tindak lanjut dari sekolah untuk membantu memfasilitasi anak untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, mungkin seperti itu Pak. Jadi saya akan memberi gambaran kepada orang tua supaya tetap memberikan motivasi kepada anaknya untuk terus datang ke sekolah. Oke, jadi ibu akan mengatakan kepada orang tua bahwa nanti kemungkinan besar ada bantuan dari sekolah untuk siswa atau murid yang kurang mampu seperti itu ya, Bu ya. Itu akan disampaikan ibu kepada kedua orang tua. Nah, kira-kira karena ini sudah mau masuk tahun ajaran baru ya, Bu ya. Apa rencana ibu terdekat ini untuk tindakan yang akan ibu lakukan? Iya, secepatnya saya akan lakukan ini dalam 1 atau 2 hari ini. Saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian
bagus Ibu, nanti Ibu bisa melakukannya, ketemu kepala sekolah dulu, baru nanti melakukan home visit. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk memantau lagi bagaimana perkembangan proses ini, kapan kira-kira kita bisa ngobrol lagi? Mungkin kali ya Pak ya, mungkin kita akan coba ketemu lagi seperti ini. Saya akan sampaikan refleksinya bagaimana upaya-upaya saya ini dalam mengupayakan kemajuan belajar siswa saya. Oke, terima kasih Ibu. Saya tunggu ya Bu kabar Ibu selanjutnya. Kita bisa bertemu minggu depan mungkin ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat dilakukan dengan baik sehingga anak tersebut bisa masuk ke kelas seperti biasanya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendro. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Tadi nih kita sudah sama-sama melakukan coaching ya antara Pak Hendro dengan Bu Awalia nih. Nah, sebelum kita penutupan nih, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait kegiatan yang saya tadi sebagai observer ya Pak ya. Yang pertama tadi ketika Bapak sudah selesai melakukan coaching nih, menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator tercapaian tadi yang Bapak inginkan? Yang pertama yang jelas tadi saya sudah melakukan percakapan atau coaching dengan proses semantika PRTI ya, penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Setelah itu dalam proses identifikasi saya mencoba menyampaikan kepada coach dalam bentuk pertanyaan terbuka. Seperti itu, ada banyak sekali tadi saya mencatat pertanyaan terbuka di mana saya berusaha menggali ide dari coach. Seperti itu. Oke Pak Hendro, ya. Menurut saya juga tadi ketika saya sebagai observer pada proses coaching Bapak, kegiatan yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, juga proses alur ceritanya juga berjalan dengan baik, sudah nampak di mana tiap-tiap tahapannya untuk tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga tadi Bapak juga sudah melakukan menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Awalia sehingga Bu Awalia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup kegiatan kita, menurut Pak Hendro, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk terkait dengan kegiatan coaching? Mungkin saya akan mengembangkan terkait dengan kehadiran penuh ya, supaya saya tetap fokus dalam melakukan coaching karena itu menurut saya hal yang cukup sulit ternyata, karena kalau tanpa kita fokus dalam coaching nanti pikiran kita kemana-mana seperti itu. Mungkin saya akan berlatih terus hingga ketika melakukan kegiatan coaching saya bisa fokus seperti itu. Oke, jadi Bapak ingin melakukan belajar terus coaching supaya nanti lebih baik lagi hasilnya begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak untuk kegiatan hari ini. Pada kegiatan observasi kali ini semoga nanti hasilnya bermanfaat untuk kita semua.